sosiologi berasal dari kata sufi yang berarti bercocok tanam atau berteman. Kemudian berkembang menjadi suis dalam bahasa lain yang berarti teman, kawan, berkembang lagi menjadi kata sosial, artinya berteman, bersama, berserikat. Menurut Hasan Sadli, secara khusus, kata sosial maksudnya adalah hal mengenai berbagai kejadian dan masyarakat, yaitu persekutuan manusia, dan selanjutnya dengan pengertian itu untuk dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut McLuhan, media adalah semua saluran pesan yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dari seseorang kepada yang lain yang tidak ada di hadapannya. Menurut McLuhan, pertama kali pada tahun 1962 dalam tulisannya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man. Jadi dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia ini sendiri. Teknologi membentuk individu, bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Fungsi media, Harold Lasswell dan Charles Wright merupakan bagian dari pakar yang benar-benar serius mempertimbangkan fungsi media. Di antaranya adalah A. Pengawasan atau surveillance, B. Korelasi atau correlation, C. Penyampaian warisan sosial, D. Hiburan, entertainment. Konsep sosiologi terhadap media. Perspektif sosiologi merupakan pola pengamatan ilmu sosiologi dalam mengkaji tentang kehidupan masyarakat dengan segala aspek atau proses sosial kehidupan di dalamnya. Dalam ilmu sosiologi, terdapat dua perspektif besar yang memandang masyarakat dari sisi yang berlawanan, yaitu positivisme dan fenomenolog. Perspektif sosiologi dapat mempengaruhi jalannya media. Media ini bisa banyak macam dari media cetak maupun media elektronik. Dalam berbagai tayangannya, media dapat berisi berbagai konten yang dipengaruhi oleh perspektif sosiologi. Fungsionalis terhadap media. Media dalam kacamata fungsionalis merupakan posisi penting dan pengaruh-pengaruh. Di antaranya, media dapat menguatkan masyarakat, media dapat menguatkan norma-norma sosial, media dapat memberikan status, media dapat meningkatkan perilaku konsumtif, dan yang terakhir, media dapat memberikan berbagai informasi tentang lingkungan masyarakat sekitar. Fungsionalisme memiliki asumsi bahwa apapun yang ada dalam sistem merupakan sesuatu yang bebas nilai, sehingga secara langsung fungsionalisme menawarkan suatu cara pandang soal keseimbangan peran media dalam masyarakat. Perspektif konflik. Perspektif konflik secara luas terutama didasarkan pada karya Karl Marx 1818 sampai 1883 yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dalam sejarah. Para teoritis konflik memandang suatu masyarakat sebagai terikat bersama karena kekuatan kelompok atau kelas yang dominan. Mereka mengklaim bahwa nilai-nilai bersama fungsionalis sebagai suatu ikatan pemersatu tidaklah benar-benar konsensus yang benar. Sebaliknya, konsensus tersebut adalah ciptaan kelompok atau kelas yang dominan untuk memaksakan nilai-nilai serta peraturan mereka terhadap semua orang. Kepemilikan media sekarang ini banyak dikuasai oleh beberapa orang saja. Contohnya di Indonesia, stasiun televisi yaitu MNC TV, RCTI, Global TV. Ketiga stasiun TV tersebut adalah milik salah satu politisi di Indonesia. Hal itu dapat berbahaya jika media dipakai untuk bahan politik kepentingan pribadi atau kelompok. Informasi yang disajikan di media tersebut bisa saja bersifat subjektif, membela kepentingan pemilik, bukan lagi bersifat objektif. Media yang seharusnya menjadi ruang publik berubah menjadi ranah pribadi, tempat masyarakat memperoleh berbagai macam informasi yang tepat dan akurat, bukan malah memilih kepentingan golongan. KPI diharapkan lebih berani dalam mengawasi dan mengembalikan kembali ranah publik media sebagai cita-cita awal yang dirampas oleh kepentingan pemilik modal atau penguasa, sehingga penayangan media bisa menjadi lebih berhati-hati. Konten yang ditayangkan pula tidak menjurus pada konsep ras, agama, dan gender. Teori hegemoni media, hegemoni didefinisikan sebagai dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide
yang disampaikan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar. Menurut paradigma hegemoni, media massa adalah alat penguasa untuk menciptakan ketaatan. Pada abad ke-21 ini, perkembangan industri media berjalan sangat cepat. Banyak media yang besar dan untuk pemilikannya terkonsentrasi atau bisa disebut memusat hanya ada pada beberapa kalangan saja. Pengaruh media dari individu ke masyarakat. Dengan media, setiap bagian dunia bisa saling terhubung tanpa adanya batasan lagi, atau biasa disebut dengan global village. Dengan media, kejadian apapun dimanapun dengan cepat bisa diketahui oleh berbagai negara, kota, atau desa. Perspektif feminisme. Teori feminisme merupakan label generik untuk perspektif atau kelompok teori yang mengeksplorasi makna konsep-konsep gender. Teori feminis mengamati bahwa banyak aspek kehidupan terlepas dari seks biologis dipahami dalam pengertian termasuk bahasa, kerja, peran keluarga, pendidikan, sosialisasi, dan sebagainya. Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika wanita untuk menuntut kesetaraan hak yang sama dengan pria. Istilah ini pertama kali digunakan di dalam debat politik di Prancis di akhir abad ke-19. Menurut Jean Henam, di dalam buku Feminis, kata feminisme bisa diartikan sebagai 1. Pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin dengan peranan wanita di bawah pria. 2. Keyakinan bahwa kondisi wanita tersebut secara sosial maka dari itu dapat diubah. 3. Penekanan pada otonomi wanita. Di Indonesia, feminisme telah berkembang sebagai perspektif dengan cukup luas. Tokoh-tokoh feminisme di Indonesia tidak hanya hadir di kalangan perempuan, tetapi juga laki-laki. Perspektif feminisme ini digunakan dalam berbagai ruang akademik. Tokoh-tokoh seperti Sisti Nurhalifa, Gadis Arifia, Kiai Haji Hussein Muhammad, Fakih Abdullah telah banyak mempublikasikan pandangan-pandangan feminismenya di Indonesia. Kaum feminis ini terbagi menjadi beberapa aliran yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 3 aliran, yaitu antara lain diantaranya feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme marxis atau sosialis. A. Feminisme liberal berpandangan bahwa perempuan dapat menaikkan posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat melalui kombinasi inisiatif dan prestasi individual. Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia, laki-laki, perempuan, diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara atau dengan yang lainnya. Dalam hal ini, wanita juga seharusnya mempunyai kesempatan yang sama dengan pria untuk menjadi sukses di dalam suatu masyarakat. B. Feminisme radikal. Feminisme radikal atau kultural mengacu kepada variasi yang sedikit berbeda dalam teori feminis yang berakar pada akhir era 1960 dan awal 1970. Pendekatan ini berpandangan bahwa penindasan atas perempuan terutama terjadi karena patriarki yang beroperasi baik pada level keluarga dan pada level budaya, di mana citra seksis perempuan diobjektifkan sehingga menindas mereka. Feminisme sosial, aliran ini berusaha untuk menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya itu lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Sebagai salah satunya adalah wanita dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah di dalam masyarakat tradisional jika dibandingkan dengan laki-laki karena latar belakang sejarah dan latar belakang biologi suatu masyarakat.